Selamat datang Bang Chandra. Selamat datang kembali. Jadi kali ini kita akan berbicara mengenai eh, zamannya milenial. Mm-mm. Di zamannya milenial sebenarnya apa sih yang Abang lihat dengan kondisi fotografi sekarang? Buat ukuran gue, Iya. oke. Kalau buat ukuran gue kan sekarang kan eh ini kan sangat masif banget nih orang-orang Benar. berbondong-bondong menjadi fotografer. Tapi kalau gue sih tetap nggak takut gitu kan. Iya. Makanya nggak takut dengan apa? Makanya menjadi orang karakter gitu kan. Iya. Karena orang dulu tuh adalah pada saat itu kerja karena passion. Benar. Mungkin zaman sekarang maaf ya dalam tanda kutip alternatif mencari Iya. tambahan. Karena buat gue mencari ilmu fotografi sangat dipermudahkan zaman sekarang. Tinggal Benar. browsing kelar. Nah, kalau dibilang anak sekarang lebih oke, ya memang zamannya oke. Iya. Tapi buat gue semua itu pengulangan. Iya. Karena Bang, pengulangan semua tuh basicnya ide tuh tahun terakhir tahun 2000 lah. Iya. Nah, tapi nggak perlu ditakuti. Bikin aja sesuatu pengulangan. Iya. Ya kan buat gue kan masanya akan berbeda gitu Iya. kan. Benar. Masanya akan berbeda, penglihat juga berbeda. Paling banter kita jangan, gue tetap ngikutin zaman sekarang. Paling banter kalau ada anak baru yang bagus, gue jadi anak ATM tuh. Apa tuh ATM? ATM tuh A tuh amati, T itu tiru, M-nya modifikasi. Nah, misalnya contoh nih gambar ini nih. Oke. Nah, gambar ini kan salah satu gue terinspirasi dengan covernya album YouTube Joshua Tree. Ya. Nah, ada pohon-pohon kan di situ kan, Iya. gitu kan. Terus di situ kalau nggak salah fotografer itu Antonio Corbin nih. Corbin. Antonio Corbin. Nah, Joshua Tree itu ada pohon-pohon di sampingnya ada grup YouTube-nya. Nah, gue ngambil gambar ini terinspirasi dengan itu ada pohon. Nah, bagaimana foto sepeda ini bisa menarik? Benar. Di areal ini ternyata ada pohon itu jadi membelah sesuatu dimensi yang sangat menarik buat gue gitu kan. Dan akhirnya itu. Nah, kalau gue settingnya gimana? Nah, settingan gue sih sebenarnya sih karena itu spontan, karena itu udah jadi sesuatu, paling banter gue jadi freeze gitu kan. Nah, freeze-nya tapi tetap ada div gitu, div-nya dengan F. F-nya 4 gue hajar gitu. Misalnya speed-nya bisa sampai 400 gitu dengan asa 200 mili. Untuk mendapatkan freezing-nya. Dengan kondisi kecepatan sepeda ini. Karena ya, buat gitu gue ya. dengan membungkus ini roda-roda nggak penting jadi nggak penting jadi karena niatnya. point of interest-nya adalah ini dan pohon itu. Dan foto ini menjadi menarik, istilahnya eksekusi dibilang feature, bukan spot moment. Benar. Nah, jadi lu bisa nikmati foto-foto ini dengan sepanjang masa gitu. Dan ini penggabungan antara kondisi alam dengan sportnya. Tapi tidak dilupai dengan pengetahuan referensi yang ada gitu. Nah, paling banter pesan sekarang adalah referensi itu tetap penting, tetap berjalan. Nah, tadi yang gue bilang sekarang karya itu pengulangan gitu kan. Tapi dengan pengulangan itu jangan pernah takut, ulangi aja lagi. Jadi intinya sebenarnya akan ada fotografer lain yang menggunakan momen ini, angle ini untuk dijadikan karyanya. Pasti, itu pasti tinggal tergantung populasi orang makin banyak apa makin dikit. Betul. Kalau populasi orang banyak nih pohon jadi kepotong, jadi rumah-rumah. Benar. Kan bisa juga begitu kan. Gitu. Dan ini juga sebenarnya kan historical juga. Historical. Mungkin ini pohon ini ada di tahun tertentu. Mungkin sekarang udah jadi kering. Mungkin bisa juga mereka dapat job job yang lebih komersil, bisa jadi set nih. Artnya seperti ini misalnya kan gitu, bisa juga begitu. Itu tetap bagian referensi itu harus ada menjadi membridging untuk membuat satu karya. Oke, mungkin bisa dikasih lihat Bang ke kamera Bang. Nah, settingnya tuh. Kamera sebenarnya sih kalau umpama di spot itu spontan karena dasarnya membridging sebuah gerakan itu 250 minimal. Kebetulan ini highlight gitu kan, tengah bolong gitu kan. Kebetulan cahaya juga cukup bersih gitu kan. Ya gue tetap main div aja. Jadi tetap harus ada perbedaan antara subjek yang di depan sama di belakang. Nah, paling banter F-nya 4. Speed-nya bisa di atas 500 gitu kan. Untuk mendapatkan. Ini mungkin dikasih lihat ke kamera Bang. Waduh, ini kameranya gede nggak mungkin lah. Paling banter gambarnya seperti inilah gitu kan. Kira-kira seperti itulah. Nggak bayang gambar hasilnya seperti ini. Karena semua yang namanya si sport tuh semua spontan. Spontan bukan ya. Kayak komen. Pernah nggak Bang kira-kira di setting misalnya
kebetulan atletnya kenal. Nanti lo begini ya begini, nanti gue fotonya. Nggak pernah. Gua kenapa? Kenapa nggak suka? Atau nggak, bukan nggak suka. Memang mereka nggak sempet. Kita saling berkonsentrasi gitu. Mereka konsentrasi dalam prestasi yang dituntut. Intinya tidak mengganggu mereka. Tidak. Seperti itu. Makanya regulasinya di setiap. Ya, satu lagi bahwa setiap fotografer harus tahu tentang olahraga yang lo potret. Itu kunci utamanya. Kalau masalah tentang fotografi buat gue gampang dipelajari sekarang. Fotografi itu gampang. Gampang dipelajari sekarang. Tapi effortnya. Nah, effort itu nggak seperti ngebalik ke telapak tangan gitu. Jadi ada sebuah proses yang harus lo lalui itu. Itu jam terbang, kan? Skill. Dan tentunya juga penguasaan alat. Betul. Gitu ya. Jadi sekarang gini Bang, kadang-kadang kita pingin jalan-jalan nih, suka hobi sport. Lensa minimal yang paling minimal dipunya itu apa? Ya paling banter lo punya 2 lensa gitu. Misalnya lensa lebarnya bisa wide-nya gitu 24 atau 35 mili. Fix tuh Bang. Bisa fix, bisa kombinasi zoom gitu kan. Atau lensa-lensa tele bisa 70 cukup buat gue motorsport gitu. Apakah harus prime lens kah atau apa? Enggak juga sih sebenarnya, tinggal tergantung objeknya aja. Nah, kemarin kan gue di hire sama BSJ. Iya. BSJ itu British School. Di Bintaro. Nah, kalau untuk sport gitu kan, kadang-kadang gue turun ke sana. Apa yang gue bawa alat cuma 70 doang. Karena gue tahu tentang momen renangnya bagaimana, jadi gue dipermudahkan gitu untuk motret. Dan akhirnya mereka asing, oh ini kayak ini ya, kayak kompetisi bener nih foto-fotonya. Mantap, nah, itu buat gue bonus aja karena dari buah pengalaman. Iya, benar. Dari buah pengalaman jam terbang dan arti itu gue jaga dan akhirnya mereka terus-terusan muji-muji gue. Tapi itu bukan jadi kepala gue besar, itu bagian dari bonus lah. Mungkin kapan-kapan Bang Chandra kalau butuh bawa tas ya kita bersedia. Janganlah, ada porter kok. Kirain kurang. Mungkin pulang kampung, naik kereta ada porternya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Chandra, semoga sukses terus. Amin. Ditunggu tips-tips selanjutnya. Kalau misalnya diundang jangan bosen. Semoga kita juga bisa keluar. Jangan kondangan tapi diundang aja. Kalau kondangan itu sunatan tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih. See you. Bye.